Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Anak kelas 5A dan kelas 5B. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengulas mengenai indahnya salat tarawih dan tadarus Al-Quran. Berbicara mengenai salat tarawih dan tadarus Al-Quran, identik dengan yang namanya bulan Ramadan. Ada yang tahu ibadah apa saja yang dilakukan di bulan Ramadan? Ya, di bulan Ramadan, banyak sekali ibadah yang akan Allah lipat gandakan pahalanya. Salah satunya, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, bersedekah, dan perbuatan baik yang lainnya. Sekarang kita bahas mengenai sholat tarawih. Sholat tarawih itu, secara bahasa, merupakan bentuk jamak dari tarwihatun, yang artinya waktu sesaat untuk istirahat. Dinamakan demikian karena para sahabat melaksanakannya dengan beristirahat setelah selesai setiap 4 rakaat. Pada saat itu, istirahat ada kalanya diselingi dengan membaca Al-Quran. Namun, dengan bahasa lainnya, salat tarawih ialah salat pada waktu malam hari yang dikerjakan pada saat malam hari di bulan Ramadan. Pada saat bulan Ramadan. Jadi salat tarawih ini hanya dilakukan pada saat bulan Ramadan saja. Tidak dilakukan pada bulan-bulan yang lainnya. Salat tarawih ini dianjurkan boleh dikerjakan sendiri-sendiri atau berjamaah. Dan dilakukannya sesudah salat Isya sampai waktu fajar. Bilangan rakaat salatnya boleh dilakukan 8 rakaat dan boleh 20 rakaat. Bagaimana sih caranya mengerjakan sholat tarawih? Pada masa Nabi, sholat tarawih dikerjakan sama seperti sholat sunnah biasa. Yang membedakannya hanya ada di niat. Nabi mengerjakan 8 rakaat dengan 2 rakaat 1 salam. Selanjutnya dilanjutkan dengan sholat witir sebanyak 3 rakaat. Sedangkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sholat tarawih dikerjakan sebanyak 20 rakaat. Dilaksanakan dengan 2 rakaat 1 salam, lalu ditambah dengan sholat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Setelah sholat tarawih, hendaknya diteruskan dengan sholat witir. Sholat witir ini sangat diutamakan. Bilangan rakaatnya ganjil, boleh 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, dan 11 rakaat. Nabi pernah mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu witir dan suka kepada witir. Maka salat witirlah wahai ahli Al-Quran. Lanjut ke salat tarawih. Memang indah dan menyenangkan. Begitu memasuki awal bulan Ramadan, kaum muslimin laki-laki dan perempuan, orang tua, pemuda, dan anak-anak berduyun-duyun menuju masjid dan musola. Sambil menyandang sejadah, dengan wajah gembira segera melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Walaupun sholat tarawih boleh dilaksanakan sendirian di rumah, namun kaum muslimin lebih senang melaksanakannya dengan berjamaah. Apabila dilakukan dengan cara berjamaah, manfaatnya tentu lebih baik daripada sholat sendirian. Dan kita akan memperoleh pahala 20 derajat dan lebih mensyiarkan Islam serta memupuk rasa persaudaraan, persatuan sesama umat Islam. Rasulullah SAW menganjurkan kepada muslimin untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan memperbanyak qiyamul lail, yaitu bangun di malam hari dengan melakukan berbanyak ibadah. Contohnya seperti sholat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, membaca buku-buku yang bermanfaat, dan pada saat sahur sebaiknya tidak menonton TV. Ada salah satu riwayat hadis
Bukhari dan Muslim. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman kepada Allah dan karena mengharapkan pahala, maka akan diampuni baginya dosa yang telah lalu. Coba di sini. Siapa yang mau dosanya diampuni oleh Allah? Pasti semuanya ingin diampuni dosanya. Maka dari itu harus melaksanakan sholat tarawih pada saat bulan Ramadan. Coba kelas 5A dan kelas 5B. Siapa yang sudah hafal niat sholat tarawih? Minggu lalu, Ibu sudah menugaskan untuk membuat video hafalan niat sholat tarawih. Tapi kayaknya baru beberapa aja yang berhasil mengirim ke Ibu, sisanya belum. Nah, setelah sesi ini, mohon yang belum mengirimkan untuk segera mengirimkan video hafalan niat sholat tarawih. Kita lanjut ya. Apa sih selanjutnya ini? Keutamaan sholat tarawih. Keutamaan sholat tarawih yang pertama yaitu dapat menambah ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang ketiga, pahala ibadah ditulis seperti sholat 1 malam penuh. Bayangkan. Yang keempat, mempererat silaturahmi sesama kaum muslimin. Kenapa bisa mempererat ya? Betul sekali, karena pada saat sholat tarawih berjamaah di musola, berjamaah di masjid, kita bisa bertemu dengan tetangga kita, dengan teman kita, dengan warga satu RW kita mungkin. Jadi setiap 1 bulan bertemu, 1 bulan melaksanakan sholat tarawih, kita jadi tahu, kita jadi akrab, jadi mempererat silaturahmi. Selain sholat tarawih yang merupakan ibadah yang dilipat gandakan pahalanya pada saat bulan Ramadan, yang kedua yaitu tadarus Al-Quran. Siapa yang tahu apa itu tadarus Al-Quran? Ayo coba. Tadarus Al-Quran berasal dari kata tadarus, yaitu darosa, yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Sedangkan tadarus Al-Quran berarti mempelajari Al-Quran. Tadarus dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama, baik itu di rumah, di musola, di masjid, di pengajian, di TPA. Kegiatan tadarus Al-Quran umumnya dilakukan di masjid, di musola, setelah sholat tarawih. Di sekolah biasanya dilakukan pada pagi atau siang hari setelah kegiatan sholat duha. Semua pelajar yang beragama Islam beramai-ramai melaksanakan tadarus Al-Quran dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu, kemuliaan, dan ampunan. Pada masa Nabi Muhammad SAW, kegiatan tadarus Al-Quran dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang sekedar membaca hingga hatam, ada yang menghafalnya, dan ada pula yang mempelajari isi kandungan Al-Quran tersebut. Setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril selalu turun ke bumi untuk menyimak tadarus Nabi dan memperbaiki bila ada kesalahan. Lalu bagaimana sih sebenarnya tata cara tadarus yang baik itu? Membaca Al-Quran tidak sama seperti membaca kitab ataupun buku lainnya. Membaca Al-Quran hendaknya memperhatikan beberapa ketentuan. Salah satunya yang pertama, ketika akan membaca Al-Quran, hendaklah berwudu terlebih dahulu. Yang kedua, mengawalinya dengan membaca ta'awuz dan basmalah. Yang ketiga, di tempat yang bersih.
Usahakan kita membaca Al-Quran di tempat yang bersih. Kemudian berbusana yang bersih, menutup aurat dan rapi. Kemudian yang kelima, dianjurkan kita pada saat membaca Al-Quran yaitu menghadap kiblat. Yang keenam, membaca Al-Quran dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Yang ketujuh, membaca Al-Quran dengan suara yang sedang, tidak teriak-teriak, tidak sambil ngegas-ngegas. Yang terakhir, tidak berbicara dan bersenda gurau. Jadi apabila kita sedang membaca Al-Quran, kita harus khusyuk, tidak boleh sambil berbicara yang macam-macam dan tidak juga sambil bersenda gurau, tidak sambil bercanda. Karena Al-Quran bukan untuk bercandaan. Dan satu hal lagi, ketika kita tadarus Al-Quran, sebaiknya dibimbing oleh orang yang sudah mahir membaca Al-Quran. Misalnya sama mama dibimbingnya, sama ayah, atau punya kakak, boleh sama kakak. Aku di rumahnya sama nenek, boleh sama nenek, sama kakek, sama paman. Yang penting orang yang membimbingnya itu adalah orang yang sudah mahir membaca Al-Quran. Kenapa sih Bu? Kok membaca Al-Quran itu harus dibimbing? Supaya bacaannya dapat ditingkatkan melalui bimbingannya. Apabila kita membacanya sendiri, kemudian kita tidak tahu hukumnya, akhirnya kita membacanya dengan cara tata yang salah. Kalau tidak ada yang membimbing, berarti ketika kita salah tidak ada yang membetulkan dan tidak ada yang memberitahu apa yang harusnya dibaca atau harus bagaimana dibacanya. Apabila kita ada yang membimbing, maka kita menjadi tahu bahwa bacaan seperti ini salah, berarti harus panjangnya berapa harokat. Ini disebutnya hukumnya apa, jadi kita tahu. Kemudian coba kita, siapa yang tahu apa manfaat tadarus? Ternyata selain kita mendapat pahala, tadarus juga punya banyak manfaat lainnya. Yang pertama, menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Yang kedua, memperlancar bacaan Al-Quran. Yang tadinya putus-putus karena sering membaca, akhirnya bacaan Al-Qurannya jadi lancar. Terus, terlatih membaca dan mencintai Al-Quran. Memperoleh ilmu tentang Al-Quran, memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasannya mengenai petunjuk itu, dan juga sebagai pembeda antara yang benar dan yang batil. Anak-anakku kelas 5A dan kelas 5B, itulah penjelasan mengenai sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Mohon penjelasan tersebut didengarkan dengan baik-baik, karena setelah sesi ini Ibu akan memberikan tiga tugas. Yang pertama, tugas kalian harus mengumpulkan video hafalan niat sholat tarawih. Kalian bisa pilih sholat tarawih sendiri, Husolli sunnatan tarawihi rok'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Boleh. Ibu, aku mau niat sholat tarawihnya jadi imam. Boleh. Usolli sunnatat tarawihi rok'ataini mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Boleh. Ibu, aku mau baca niat sholat tarawihnya berjamaah. Boleh. Usolli sunnatat tarawihi rok'ataini
mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Boleh kalian pilih 3 niat itu. Buat videonya, lalu kirimkan ke nomor ibu atau bisa langsung aja dikirimkan ke grupnya masing-masing dengan kasih judul niat sholat tarawih, hafalan niat sholat tarawih. Boleh. Yang kedua, tugas yang kedua, kalian mengirimkan video kalian sedang bertadarus. Boleh tadarusnya itu kalian pilih suratnya bebas atau bagiannya kalian. Ibu, aku mengajinya misalkan sudah sampai surat Al-Waqiah ayat berapa. Boleh kalian tulis tadarus surat Al-Waqiah ayat berapa, ayat 1 sampai 5 misalkan. Tidak usah panjang-panjang. Kalian kirimkan videonya sama seperti tadi sholat tarawih. Kalian kirimkan videonya ya. Kalau yang sudah mengumpulkan hafalan niat sholat tarawih, tidak perlu mengumpulkan lagi. Jadi yang belum saja, kecuali yang video tadarus. Kalau tadarus karena semuanya belum, jadi semuanya harus mengirimkan. Nah, setelah itu misalkan ibu, aku belum Al-Quran, aku masih Iqra, tidak jadi masalah. Jadi videokan kalian sedang membaca Iqra, misalkan Iqra 5 halaman 1 3 baris cukup ya, 3 baris pertama cukup. Nah, tugas yang ketiga, ibu akan mengirimkan link soal ulangan. Soal ulangan ini kalian bisa jawab hanya dalam waktu 2 jam. Jadi nanti setelah 2 jam soal akan hilang dengan sendirinya. Jadi makanya tolong penjelasan yang ibu berikan tadi didengarkan baik-baik, karena penjelasan tadi akan keluar di soal ulangan tersebut. Setelah sesi ini selesai, setelah sholat maghrib, ibu akan memberikan linknya. Jadi setelah selesai sholat maghrib, kalian standby untuk mengisi soal tersebut. Langkah yang perlu kalian lakukan, yang pertama, nanti setelah ibu kirim linknya, kalian langsung klik, kemudian isi nama lengkap, kemudian pilih kelasnya. Terus kalian masuk ke sesi berikutnya, isi jawaban dengan baik dan benar, jangan asal-asalan. Waktunya 2 jam. Sampai pokoknya nanti setelah 2 jam soal tidak bisa diisi lagi, soal akan hilang. Nanti misalkan, ibu aku mau males, soal lagi istirahat, aku mau pengennya ngerjainnya besok aja. Silahkan kalau mau besok. Tapi soal ini setelah jam 9 malam tidak bisa diakses oleh siapapun, sudah ditutup. Jadi kalian bisa mengaksesnya setelah sholat maghrib sampai pukul 9. Jadi lewat jam 9 kalian tidak bisa mengaksesnya lagi. Dan untuk nilainya nanti akan ibu rekap. Jadi bisa hari Rabu ibu berikan berapa saja nilai kalian ya. Oke, sekali lagi ibu ulang, tugas kalian ada 3. Yang pertama, yang belum mengirimkan video hafalan niat sholat tarawih, kalian harus mengirimkannya. Yang kedua, mengirimkan video kalian sedang tadarus, mau Al-Quran mau Iqra. Yang ketiga, kalian mengisi soal pada link yang nanti akan ibu kirimkan di grup ini. Oke semuanya siap? Baik, untuk yang video, batas waktunya tidak hari ini boleh, tapi besok jam 10 kedua video tersebut sudah dikirimkan ke ibu.
Jadi tidak ada lagi yang mengaret atau tidak ada lagi bahasa Ibu A nanti aja kirimnya, Ibu A nanti aja kirimnya. Tidak. Pokoknya untuk kedua video itu terakhirnya besok jam 10. Besok hari Selasa jam 10. Nah, kalau untuk yang link soal ini harus diisi hari ini, malam ini setelah selesai sholat maghrib. Karena soal akan ditutup pada jam 9. Jadi ketika lewat jam 9, maka soal tidak akan bisa diakses oleh siapapun. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.